Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang Bapak cintai anak-anak sekalian, mudah-mudahan senantiasa ada dalam kesehatan, ada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap proses pembelajaran yang kita lakukan senantiasa Allah berikan kemudahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya Bapak harapkan semuanya sudah membaca doa sebelum belajar semuanya. Untuk materi yang akan kita bahas saat ini yaitu muatan IPS, masih dengan tema hemat energi ya, atau selalu berhemat energi. Silakan duduknya yang nyaman, yang tenang, kemudian siapkan hati, pikiran, mata dan telinganya agar seirama supaya apa yang disampaikan langsung bisa diserap dengan baik. Kita langsung saja. Selalu berhemat energi. Yang pertama yang akan Bapak sampaikan mengenai keragaman sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ini merupakan materi inti untuk di tema 2 ya. Jadi sama Bapak dirangkum dari mulai subtema 1, 2 dan 3. Indonesia ini luar biasa, memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Gemah ripah loh jinawi, kan begitu ya. Tongkat kayu pun jadi tanaman, seperti itu. Jadi baik di darat, di air, ya begitu sangat melimpah anugerah yang Allah berikan kepada kita, kepada negeri kita ini. Tinggal bagaimana kita menjaganya dengan baik, memanfaatkannya pun dengan baik dan bijak, seperti itu. Ya. Sumber daya alam di Indonesia tersebar hampir di seluruh wilayahnya. Dimanapun tempatnya itu insya Allah berkah. Allah itu banyak untuk negeri kita tercinta ini. Apa itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam. Sekali lagi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, Allah berikan apa yang ada di langit, di bumi, di darat, di laut, itu senantiasa Allah berikan itu salah satunya untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Allah memang maha baik kan? Itu tinggal bagaimana kita bijak untuk memanfaatkannya. Untuk sumber daya alam sendiri, sempat Bapak bahas sebelumnya, ya ada 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya di sini air ya. Selain air itu banyak. Pokoknya hewan, semua hewan dan tumbuhan itu dapat diperbarui. Artinya setelah digunakan itu bisa ada lagi, bisa diperbanyak. Termasuk air, udara, tanah itu bisa diperbarui.
Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang kedua nih. Jadi sumber daya alam itu ada dua, ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti apa? Di sini gambarnya emas. Intinya barang tambang dan minyak bumi. Emas, nikel, besi, tembaga, ya, timah dan lain sebagainya. Kemudian dari minyak buminya seperti solar, bensin, minyak tanah dan lain sebagainya. Itu tidak dapat diperbarui. Sekali pakai habis sudah. Itu ya. Lanjut ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui kita coba perjelas lagi. Dibagi lagi untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Itu dilestarikan lagi seperti ayam bertelur, ya. Itu setelah bertelur beranak, baru potonglah induknya, anaknya nanti akan gede, akan besar. Setelah besar, anaknya itu akan beranak lagi, ya. Potong sama kita induknya. Terus dari anak-anaknya lagi akan beranak lagi, itu maksudnya. Dari sumber daya alam yang dapat diperbarui ada dua, ada hayati, ada non hayati. Hayati itu hidup, hayati itu hidup. Hewan, tumbuhan itu kan hidup. Itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui yang hayati golongannya. Ya, itu ayam, bebek, kambing, kemudian sapi, onta, burung, dan lain-lain, ikan, ya. Itu tumbuhannya banyak lah, tumbuhan mah. Singkong, talas, rambutan, kelapa, wah banyak lah. Itu hayati. Yang non hayati seperti tanah, air, udara, itu non hayati, tapi sama-sama bisa diperbarui. Itu ya. Jadi yang hayati itu hewan dan tumbuhan. Yang non hayati tanah, air dan udara. Contohnya. Ini semua mau hayati mau non hayati ini termasuk yang bisa diperbarui. Paham sampai sana ya? Bapak pelan-pelan menyampaikannya supaya kalian paham. Asal fokus aja. Yang selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tuh. Apa contohnya? Ya, artinya tidak dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan manusia. Ya, jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada 3 golongannya. Ada sumber daya energi seperti batu bara. Ada sumber daya alam mineral logam, emas, berlian, biji besi, aluminium, banyak. Kemudian sumber daya mineral non logam seperti belerang, batu kafur. Batu kafur pakai P, kapur. Ya, batu kapur dan lain sebagainya, banyak. Ya. Contohnya satu-satu saja dulu. Nanti tinggal kalian cari lagi di internet. Ya, yang termasuk sumber daya energi adalah nanti akan banyak. Silahkan kalian cari sendiri. Sama Bapak dikasih clue-cluenya saja. Silahkan kalian kembangkan sendiri. Sumber daya alam mineral, logam, cari di internet. Nanti akan banyak lagi. Silahkan kalian jangan batasi pengetahuan kalian. Kalau bisa kalian harus lebih pintar daripada Bapak. Ya, itu. Kemudian, oke, ini penjelasan lebih diperjelas lagi. Kalian sudah paham. Sekali lagi, sumber daya alam itu terbagi menjadi 2 jenis, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh-contohnya ada di sini. Ya, itu. Makanya
meskipun dapat diperbarui, tapi usahakan ya kita tidak memanfaatkannya secara berlebihan, tidak mengambilnya secara berlebihan, tidak dieksploitasinya secara berlebihan kalau bahasa lainnya. Jadi sewajarnya saja sesuai kebutuhan, ya itu. Ya seperti air lah, ya kalau kalian wudhu aja wudhu, tidak perlu keran itu di full seperti itu. Setengahnya aja, yang penting cukup untuk wudhu. Jangan sampai yang di samping-samping kita ikut basah semua. Tidak perlu. Itu contohnya, tidak dieksploitasi secara berlebihan itu. Ya. Seperti hasil perikanan. Ya, makanya dilarang oleh pemerintah kalau kita menangkap ikan itu dengan racun, dengan bom, atau dengan pukat harimau. Kenapa? Kalau dengan bom misalnya, ketika dilemparkan ke laut, bomnya meledak, yang kita cari kan ikan-ikan yang gede misalnya, yang di atas 1 kilo, tapi kan yang kecil-kecil ikut mati, sedangkan sama kita nggak diambil itu, udah kagum, ya. Yang kita ambil yang gede-gedenya sama nelayan itu, atau pakai racun. Kalau pakai racun kan mati semua, mau yang besar, mau yang kecil, ya itu. Atau kehutanan misalnya, di hutan menebang pohon, jangan main nebang pohon seenaknya. Pilih ya, dipilih mana nih yang sudah ada kayunya yang bisa dimanfaatkan. Kemudian menebangnya pun hati-hati, jangan menimpa pohon-pohon yang masih kecil yang lainnya. Itu maksudnya jangan dieksploitasi secara berlebihan. Itu. Apalagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti bensin, ya. Itu seperti pokoknya bahan-bahan minyak bumi, gas alam lah, barang tambang. Kenapa? Seperti bensin yang kita gunakan saat ini, itu tidak serta-merta jadi bensin seperti itu, jadi minyak tanah seperti itu. Itu perlu proses lama. Perlu proses ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan ratusan juta tahun. Itu ya, itu yang dimaksud. Seperti minyak bumi itu kan dari fosil. Fosil itu adalah bangkai hewan ya, atau bangkai tumbuhan zaman dulu ya. Anggap sajalah mungkin dinosaurus lah ya, yang besar itu istilahnya. Dinosaurus mati, kemudian tertimpa tanah ya. Lama kelamaan ya, setahun, 2 tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun. Nah, si fosil tersebut berubah menjadi minyak. Kemudian sekarang kita ambil minyaknya, itu kita manfaatkan. Kalau kita memakainya tidak hemat, maka sebentar lagi mungkin yang namanya minyak bumi akan menjadi langka. Akan terjadi kelangkaan yang luar biasa. Itu ya. Oke, itu tentang jenis-jenis sumber daya alam. Hanya ada 2, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang selanjutnya, oke. Indonesia ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, patut bangga kita. Ya, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Beda orang yang hidupnya di pinggir pantai, di pesisir pantai, dengan yang di pegunungan beda. Jelas, yang di pesisir pantai, yang dekat pantai itu memanfaatkan sumber daya alam ikan. Jadi nelayan, jadi petani garam, buat tambak ikan dan lain sebagainya. Ya, yang di pegunungan lain lagi, tidak bisa di pegunungan jadi nelayan.
Bukan tidak bisa, susah. Ya mau ngambil ikan dari mana? Kecuali bikin kolam sendiri, itu bukan nelayan, itu bikin kolam sendiri. Nelayan itu kan yang mencari ikannya di sungai, di muara, di laut, itu baru nelayan. Ya, itu petani garam nggak bisa jadi petani garam di atas gunung. Karena apa? Bahan dasarnya kan garam itu dari air laut. Di gunung, air apa yang mau digunakan? Air kelapa. Lain lagi. Kelapa pun banyak tumbuh di pesisir pantai kan. Tuh. Jadi disesuaikan yang di pegunungan, yang di pedesaan, yang di pesisir pantai sama yang di perkotaan beda-beda jenis pekerjaannya, tergantung sumber daya alam yang tersedia di sana. Ya. Oke, termasuk kegiatan pertambangan, sama memanfaatkan sumber daya alam. Yang selanjutnya, nah ini harus bijak. Ya, makanya judul temanya pun selalu berhemat energi. Tuh. Bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam artinya menggunakan dengan tepat sesuai kegunaan dan menggunakannya dengan hemat sesuai kebutuhan. Udah Bapak jelaskan seperti air tadi, ya. Itu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya supaya lebih jelas, ya. Satu, misalnya menggunakan sepeda yang tidak memerlukan bahan bakar ke sekolah. Kalau kalian jarak rumah ke sekolahnya dekat, tidak usahlah naik motor, tidak usahlah naik mobil. Naik sepeda saja atau jalan kaki lebih bagus sambil olahraga. Itu bentuk nyata kita berhemat energi di sini, minyak bumi atau bensin. Kemudian, menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian buah atau sayuran atau bekas cucian beras itu lebih bagus. Ya. Itu sok di rumah mulai, ya. Kalau nyuci buah sayuran, ya, itu pakailah buat siram tanaman, kembang apa kayak dan lain sebagainya. Pak, kalau bekas nyuci piring atau cuci baju dari mesin cuci bagus nggak? Oh jangan, karena itu mah ada deterjennya kan, itu nggak baik. Yang jadi bukan tanaman subur, layu, lama-kelamaan innalillahi tuh tanaman mati. Yang ketiga, memilih menggunakan pupuk kompos daripada pupuk kimia. Pupuk kompos ya organik ini dari sisa-sisa sayuran, sisa-sisa makanan yang diendapkan, didiamkan, itu lama-kelamaan jadi pupuk. Nah, itu yang bagus untuk tanaman itu. Ya, bukan dari pupuk kimia yang kita beli di toko-toko. Nah, itu udah kurang bagus. Ya, untuk kesehatan intinya mah. Yang keempat, melakukan sistem tebang pilih. Nah, ini yang tadi Bapak jelaskan, ya. Dalam rangka menebang pohon di hutan itu ada sistem tebang pilih, dipilih mana yang perlu udah siap ditebang, yang perlu ditebang mana yang belum siap. Jangan dibabat habis semua. Ya, carilah pohon yang sudah siap, yang sudah tua, yang sudah besar. Kemudian yang kelima, menanami kembali hutan yang gundul, yang botak akibat penebangan liar. Tetap masih banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika menebang hutan itu dihabiskan semua, yang besar yang kecil. Sehingga apa? Hutan gundul. Kalau hutan gundul, datang musim hujan, longsor yang ada. Itu. Makanya sebagai bentuk nyata kita bijak dan peduli lingkungan, menanami kembali hutan yang gundul itu. Atau bahasa lainnya reboisasi. Melakukan reboisasi hutan. Ya, itu. Kemudian yang keenam, menggunakan lampu hemat energi. Nah, ini kalau di rumah-rumah nih, ini hemat listrik, energi listrik nih. Menggunakan lampu hemat energi sekarang sudah banyak. Ya. Ya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. TV matikan kalau tidak ditonton.
kipas angin matikan kalau tidak dipakai, TV pun sama, AC pun sama, seperti itu. Kalau siang hari lampu ya matikan kalau sedang tidak digunakan. Itu jangan dibiarkan 24 jam. Itu pemborosan atau tidak hemat, ya. Itu selain boros akan berpengaruh juga kepada tagihan listrik. Ditambah Allah nggak suka yang namanya orang-orang boros, orang-orang yang berlebihan ke sana tuh intinya ya. Tuh. Yang selanjutnya, nah, ya. Bagaimana sikap kita? Kita dan teman sebaiknya saling mengingatkan agar selalu bijak. Kita saling menasehati. Sesama teman lah. Iya, kalau belum sanggup menasehati orang lain, minimal sesama teman sendiri. Wudhu teh jangan besar-besar kerannya. Kita harus hemat, begitu. Ya, saling mengingatkan. Kemudian kalau kita tidak bijak, ya sama seperti yang sudah dijelaskan, akan terjadi kerusakan lingkungan. Ya, kerusakan yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di laut, itu bukan semata-mata Allah melakukan seperti itu. Ya, itu semata-mata karena ulah kita juga manusia. Seperti itu. Oh, ini mah sudah takdir, Pak. Bukan masalah takdirnya. Ya, seperti kita sakit perut. Aduh, sakit, Pak, sakit perut. Kenapa sih Allah teh ngasih sakit? Sebetulnya bukan Allah ngasih sakit. Kita harus sadar kenapa kita sakit perut. Coba kamu ingat lagi ke belakang. Oh iya Pak, tadi saya ngerujak terlalu pedas. Atau saya makan makanan pedas tapi belum sarapan. Itu. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu akibat diri sendiri. Ya, akibat ulah kita sendiri. Pak, perasaan saya ada suka buang sampah teh. Pada tempatnya, tidak pernah buang sampah sembarangan. Tapi kenapa kalau banjir kita juga jadi ikut kebanjiran? Padahal orang lain yang buang sampah sembarangan. Itu dia, makanya kita harus saling mengingatkan. Itu. Ya, ya walaupun kita tidak bisa mengingatkan orang lain karena ya mungkin Pak dia mah orangnya begini, kalau diingetin teh malah suka marah. Ya, tidak usah banyak omong. Ambil saja sampahnya, bersihkan sama kita, buang ke tempat sampah, itu lebih hebat lagi. Ya, jadi kita memberikan contoh dengan keteladanan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu. Jadi keteladanan lah. Itu dia kenapa pendidikan karakter yang sekarang itu kan yang lagi digalakan oleh pemerintah. Itu maksudnya apa ya itu? Ya, kita memberikan contoh itu dengan keteladanan, bukan menyuruh, tapi kita mengajak. Kalau belum sanggup mengajak, kita memberikan contoh. Ya, ketika ada orang dewasa, apalagi udah tua, buang sampah sembarangan, kalian lewat, ya masih kecil kelas 4, kalian gak usah banyak bicara, ambil tuh sampah, buang ke tempat sampah. Insya Allah itu orang tua itu kalau ngelihat itu dia kena mental, langsung malu. Oh, langsung malu sama diri sendiri dia. Ya Allah, anak siapa ini? Hebat banget. Sekolah di mana? Itu kan. Siapa gurunya? Oh, hebat. Itu. Siapa bapaknya? Siapa emaknya? Itu jadi bagus semuanya kan. Sekali lagi dengan keteladanan. Ya. Tuh. Sudah. Pemanfaatan sumber daya alam sesuai kenampakan alam. Seperti yang tadi Bapak jelaskan. Ya. Kalau di sungai, ya jadi nelayan. Kalau di pesisir pantai, ya jadi nelayan. Apa itu kenampakan alam, Pak? Kenampakan alam itu adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Gunung itu terbentuk secara alami. Sungai, ya, laut, itu penampakan alam ya yang terbentuk secara alami.
Emang siapa yang buat gunung? Ya, numpuk-numpuk tanah itu sehingga jadi gunung yang besar. Tidak ada. Ya, itu udah hakikatnya Allah kan gitu. Tapi secara bahasa di buku itu terbentuk secara alami. Kalau kita meyakini ya semuanya udah Allah ciptakan seperti itu kan. Itu. Kalau kita mau pemahamannya kaitkan selalu dengan ini udah kehebatan Allah. Allah membuat bentuk gunung sedemikian rupa seperti itu. Ada beragam kenampakan alam di sekitar kita. Gunung, dataran tinggi, dataran rendah. Dataran tinggi itu kayak bukit, itu dataran tinggi. Dataran rendah, ya seperti pedesaan, seperti sawah, itu kan dataran rendah. Pantai, sungai, laut, dan hutan. Ini merupakan kenampakan alam yang terbentuk secara alami. Pak, kalau sawah alami enggak? Kalau sawah itu ada unsur dibuat oleh manusia. Tapi kalau sifat dataran rendahnya, itu udah Allah ciptakan seperti itu. Kan jarang, hampir tidak ada sawah di atas gunung, di puncak gunung, jarang. Ya, yang di puncak-puncak gunung atau di dataran tinggi itu kan cocoknya untuk perkebunan, untuk sayur-sayuran, ya kayak ya sayur-sayuran, kol, kemudian kentang, cabai, seperti teh, itu cocoknya di dataran tinggi. Yang selanjutnya, setiap kenampakan alam menyimpan sumber daya alam yang berbeda-beda. Oke, sama seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Ya, petani garam di mana adanya? Pesisir pantai. Pekerja perkebunan di mana adanya? Di perkebunan, dataran tinggi, yang sejuk, subur. Itu. Petani, dataran rendah, memanfaatkan tanah yang subur dan datar yang ditanami tanaman pertanian seperti padi, jagung, termasuk sayuran juga banyak di dataran rendah dan buah-buahan. Walaupun termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, sekali lagi Bapak ingatkan, kita harus tetap memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak, dengan hemat, perhatikan kelestariannya, ya, supaya generasi setelah kita tetap ada itu, ya. Tuh, misalnya memupuk lahan pertanian secara rutin, tidak membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan yang baru. Sekarang kan banyak seperti itu. Ingin buka lahan baru, bakar. Biar cepat, Pak. Kalau dibabat lama, bukan masalah cepatnya, tapi itu tidak baik. Ya, malah menimbulkan masalah baru, polusi, dan lain sebagainya. Dan tanahnya jadi kurang subur kalau dibakar itu sebetulnya, ya. Selesai, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai satu tema telah Bapak jelaskan. Tema 2 dari awal sampai akhir IPS sudah Bapak jelaskan. Ya, tinggal nanti untuk tugasnya sama Bapak disesuaikan. Ya, untuk pertemuan sekarang ada batasannya sampai mana, untuk besok tugasnya sampai mana, untuk nanti sampai mana. Akan Bapak sesuaikan, tidak akan langsung dari awal sampai akhir ditugaskan. Nanti Bapak akan pilah-pilah seperti itu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian Bapak ada kecaletot bahasa yang kurang pas, ya. Itu. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam setiap pembelajaran kita dan Allah nanti berikan ilmu yang bermanfaat, maslahat baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga maupun orang lain, sehingga akan memberikan kemaslahatan baik dunia maupun di akhirat, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.